Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 Praktikum Paralel 1 Inovasi Teknologi Daging akan mempresentasikan hasil penugasan praktikum dengan topik bioreaktor untuk culture meat. Berikut anggota kelompok 5 yaitu Francisca Putri Amelia, Alda Widianti Sapitri, Rahmatul Haya, Ibrahim Ahmad Alauddin, dan saya sendiri Muhammad Fathan Kamil. Latar belakang dari topik yang kami bahas ialah permintaan daging diproyeksikan akan terus meningkat untuk dekade mendatang. Pergerakan zaman yang semakin canggih senantiasa memunculkan berbagai teknologi dan perkembangan yang mutakhir, khususnya di bidang sains dan ilmu pengetahuan untuk mencari metode produksi daging yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Permintaan daging yang semakin meningkat jika tidak dipenuhi akan berdampak pada kehidupan. Sementara itu, jumlah lahan untuk peternakan semakin terbatas dan juga industri peternakan mendapat persepsi negatif akibat isu lingkungan dan juga dampaknya terhadap kesehatan manusia. Mengacu pada hal tersebut, diperlukan metode produksi daging yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu solusi yang telah dikembangkan adalah produksi daging sintetis culture meat yang diproduksi di laboratorium bioreaktor tanpa penyembelihan hewan. Selain diklaim lebih sehat, hasil produksinya juga tidak mengandung bakteri berbahaya seperti daging konvensional karena diolah di dalam laboratorium yang steril. Produksi daging ini juga dilakukan dalam bioreaktor yang hanya sedikit menghasilkan gas metana, sehingga disebut lebih ramah lingkungan. Daging hasil culture ini diklaim memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan daging yang lain, seperti efisiensi lahan, menurunkan efek rumah kaca, dan dapat dilakukannya manipulasi komposisi nutrien pada produk tersebut. Tujuan dari topik ini ialah mempelajari materi bioreaktor untuk culture meat serta mengetahui tahapan pembuatan culture meat. Metode alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu handphone dan laptop digunakan untuk menulis dan membuat laporan. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah jurnal literatur mengenai bioreaktor untuk kultur meat. Prosedur yang dilakukan pada praktikum ini diawali dengan pembagian kelompok. Setiap kelompok mendapatkan topik yang berbeda. Selanjutnya mencari artikel mengenai topik yang didapatkan. Setelah artikel didapatkan, artikel dibaca dan dipahami, kemudian dibuat dalam bentuk korporat. Bioreaktor. Bioreaktor atau dikenal juga dengan nama fermentor adalah sebuah peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah sekitar yang terkait biologis yang bisa menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah dijadikan bahan yang dikehendaki. Reaksi biokimia yang terjadi di dalam bioreaktor melibatkan organisme atau komponen biokimia aktif enzim yang bersumber dari organisme tertentu, baik secara anaerobik ataupun aerobik. Sementara itu, agensi biologis yang digunakan bisa berada dalam kondisi tersuspensi ataupun termobilisasi. Selanjutnya tujuan alat. Tujuan dari bioreaktor adalah untuk menghasilkan lingkungan terkendali yang cocok untuk in vitro pengelolaan sel mamalia. Dua fase kultur sel berurutan dari proliferasi dan diferensiasi membentuk dasar dari desain bioproses karena sel yang dikultur adalah produk akhir yang diinginkan. Desainnya berulang karena pilihan harus dibuat bersamaan dengan perhitungan neraca massa, neraca energi, dan metode suplai atau pembuangan panas, termasuk integrasi panas untuk menghemat energi. Cultured meat. Cultured meat atau budidaya daging dilakukan di laboratorium bioreaktor tanpa melakukan penyembelihan hewan secara langsung. Daging ini biasa disebut dengan daging sintetis. Daging sintetis merupakan hasil pertumbuhan serabut otot dalam kultur sel yang diambil dari sel yang ditanamkan, diawali oleh sel induk yang dapat berasal dari jenis sel punca embrional atau sel punca dewasa. Daging sintetis ini dihasilkan dengan menggunakan teknik in vitro, dengan cara menumbuhkan sel hidup hewan di media tumbuh kultur jaringan. Daging ini diklaim sebagai daging sehat, ramah lingkungan, tidak menyakiti hewan,
serta menjadi solusi untuk pemenuhan konsumsi dan produksi daging. Selanjutnya, tahapan dalam pembuatan daging sintetis yang pertama yaitu prekultur ekstraksi. Proses prekultur meliputi pemanenan stem cells dengan cara biopsi. Stem cells yang sudah dipanen selanjutnya diisolasi dan dipisahkan secara mekanik atau secara enzimatik. Dilakukan seleksi terhadap stem cells dan ditransfer ke media untuk dikloning. Daging sintetis dapat disediakan melalui kultur stem cells yang dibekukan setelah proses prekultur. Kultivasi stem cells dari proses ekstraksi dipindahkan ke dalam media biakan yang umumnya disebut scaffolds. Scaffolds adalah bahan yang telah direkayasa yang dapat memperantarai interaksi seluler yang diinginkan untuk pembentukan jaringan fungsional baru. Sel ditanamkan ke dalam struktur ini sehingga terjadi pembentukan jaringan 3 dimensi. Scaffolds harus bersifat biodegradable dan edible. Stem cells pada scaffolds akan mengalami proses kultivasi sehingga tumbuh dan melipat gandakan diri. Diferensiasi scaffolds yang sudah ditumbuhi stem cells kemudian ditempatkan di dalam bioreaktor dan dibiarkan pada media pertumbuhan cepat. Penggunaan bioreaktor memungkinkan untuk memadukan berbagai jenis nutrisi medium, serta mengatur faktor-faktor pertumbuhan sel-sel hewan secara terukur dan terkontrol penuh. Proses diferensi meliputi pertumbuhan dari stem cells menjadi myoblast, myotubes, dan myofibril. Pembentukan daging sintesis sel yang telah mengalami diferensiasi kemudian ditempatkan pada wadah vakum. Sel akan tumbuh menjadi ribuan untuk memproduksi daging sintesis. Selanjutnya, keamanan pangan. Keamanan pangan daging sintetis secara umum dapat dikatakan proses produksinya memenuhi kriteria higienis, sehingga ada yang menyebutnya daging bersih atau clean meat. Daging ini diproduksi dalam lingkungan yang steril, tidak ditambahkan antibiotik, serta jumlah dan jenis lemak yang ditambahkan juga dikontrol. Dengan demikian, daging sintetis akan bebas dari mikroba, lebih sehat, dan ramah lingkungan. Simpulan. Bioreaktor atau dikenal juga dengan nama fermentor adalah sebuah peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah sekitar yang terkait biologis yang bisa menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah dijadikan bahan yang dikehendaki. Dua fase kultur sel berurutan dari proliferasi dan diferensiasi membentuk dasar dari desain bioproses karena sel yang dikultur adalah produk akhir yang diinginkan. Scaffold adalah bahan yang telah direkayasa yang dapat memperantai interaksi seluler yang diinginkan untuk pembentukan jaringan fungsional baru. Sel ditanamkan ke dalam struktur ini sehingga terjadi pembentukan jaringan 3 dimensi. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam memaparkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.